Masih di Sapa Indonesia Malam, Presiden Jokowi mengaku kaget karena menerima laporan angka rasio penduduk Indonesia berpendidikan S2 dan S3 sangat rendah. Jokowi menyebut angka rasio itu sangat rendah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Kalau kita lihat dari data Kementerian Dalam Negeri, hingga akhir Desember 2022, jumlah penduduk Indonesia 277,75 juta jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, 12,4 juta merupakan lulusan strata 1 atau 4,5%. Lulusan strata 2 atau magister 882 ribu orang atau 0,3%, sementara lulusan strata 3 atau doktoral 63,3 ribu orang atau sekitar 0,02%. Mengutip dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk siswa putus sekolah di tahun ajaran 2022 hingga 2023, tingkat SD mencapai lebih dari 40.000 siswa. Tingkat SMP ada lebih dari 13.700 siswa, tingkat SMA 10.000 siswa putus sekolah, dan tingkat SMK ada lebih dari 12.400 siswa putus sekolah. Lalu bagaimana upaya pemerintah meningkatkan lulusan S2 dan S3 akan kita bahas usai jeda berikut. Presiden Joko Widodo kaget saat menerima laporan soal angka rasio penduduk berpendidikan strata 2 dan strata 3 di Indonesia hanya 0,45%. Menurut Jokowi, angka itu sangat rendah dibanding Malaysia dan Vietnam. Dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga. Kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angka 0,45%. 0,45%. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43%. Negara maju 9,8%. Data Kementerian Dalam Negeri menyebut jumlah penduduk Indonesia pada 2023 mencapai 277,75 juta jiwa. Dari jumlah itu, 21,1% penduduk merupakan lulusan SMA atau SMK atau 58,5 juta orang. 12,4 juta orang merupakan lulusan strata 1 atau 4,5%. Lulusan strata 2, 882 ribu orang atau 0,3%, sementara lulusan strata 3, 63 ribu orang atau sekitar 0,02%. Jangankan pendidikan tinggi, masalah di pendidikan dasar juga masih banyak. Misalnya tamatan SD pada 2022 lalu mencapai 64,4 juta jiwa, yang belum tamat SD sebanyak 30,6 juta jiwa, sementara yang tidak sekolah lebih banyak lagi, mencapai lebih dari 65 juta jiwa. Sementara anggaran pendidikan dari tahun ke tahun terus naik. Pada 2022, anggaran pendidikan mencapai 542,8 triliun rupiah. Di 2023 naik menjadi 612,2 triliun rupiah. Sementara tahun ini anggaran pendidikan yang disiapkan sebesar 660,8 triliun rupiah. Pengamat pendidikan UGM Budi Santoso Wiknyo Soekarto menyebut jenjang pendidikan S2 dan S3 tidak menarik di Indonesia, kecuali bagi yang ingin menjadi dosen. Sementara lapangan kerja di luar perguruan tinggi tidak banyak yang membutuhkan S3. Lapangan kerja di luar pendidikan tinggi tidak banyak yang membutuhkan S3, maka justru akan makin sempit lapangan kerjanya di Indonesia. Tidak banyak industri yang membutuhkan tenaga S3, misalnya untuk riset and development, kata Budi Santoso kepada Kompas TV. Selain memperhatikan rendahnya lulusan S2 dan S3, pemerintah juga harus fokus memperbaiki pendidikan sekolah dasar dan menengah karena masih tingginya angka yang belum sekolah. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Joko Widodo mengaku kaget saat mengetahui jumlah lulusan S2 dan S3 hanya 0,45% terhadap populasi produktif di Indonesia. Menurut Jokowi, angka itu lebih rendah dibanding Vietnam dan Malaysia. Namun jangankan lulusan perguruan tinggi, angka putus sekolah dari SD sampai SMA juga masih tinggi. Apa yang harus dievaluasi dari pendidikan di Indonesia? Kami membahasnya bersama tenaga ahli utama KSP, Agung Harjono, dan pengamat pendidikan UGM, Budi Santoso Wiknyo Soekarto. Selamat malam, Pak Agung, Pak Budi. Selamat malam.
Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Agung dulu. Jadi apa sebenarnya penyebab utama rendahnya lulusan S2 dan S3? Sejauh ini apa yang sudah dilakukan? Boleh tolong di-mute, Bapak? Unmute, tolong. Ya. Oh, maaf. Ya. Ya, selamat malam, Mbak. Selamat Jadi malam. memang faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya rasio pendidikan tinggi ini bisa jadi karena salah satunya adalah keterbatasan akses, karena institusi pendidikan tinggi itu kan cenderung terpusat di kota-kota besar, Pak ya. Dan kemudian juga pendidikan tinggi seringkali menjadi hambatan bagi banyak keluarga, terutama keluarga yang perlu bantuan ya, atau keluarga miskin gitu. Dan di samping itu tadi juga di-mention juga tingginya tingkat putus sekolah ya, dan bervariasi kualitas pendidikan dasar menengah itu juga berpengaruh kepada persiapan akademis untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, pendidikan tinggi tadi. Nah, di samping itu juga ada ini, karena tadi kan untuk bisa kerja itu tidak harus ke pendidikan tinggi ya, sehingga rendahnya kesadaran bahwa pendidikan tinggi itu adalah investasi jangka panjang yang bermanfaat untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. Jadi itu juga ada beberapa faktor tadi yang mempengaruhi tadi. Dan memang kalau kita lihat dari beberapa negara itu kan sebenarnya rasio antara tinggi rendahnya pendidikan yang berpendidikan tinggi terhadap itu kan mempengaruhi terhadap menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan terlatih tadi. Dan biasanya lulusan perguruan tinggi itu cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi biasanya ya. Ya. Biasanya mereka akan memajukan sektor industri, teknologi, layanan, serta mempunyai kreativitas kaliannya dapat meningkatkan. Tapi karena problem tadi belum bisa dimaksimalkan, jumlahnya masih rendah begitu ya? Ya, dan problem itu kan pemerintah sendiri kan sudah memberikan akses gitu ya, dengan melalui program beasiswa, antara lain beasiswa PIP gitu ya, Program Indonesia Pintar, ADEM, Afirmasi Pendidikan Tinggi gitu ya, Kartu Indonesia Pintar, dan mungkin LPDP. Dan kalau kita lihat anggarannya itu kan dari tahun ke tahun kan terus meningkat, ditingkatkan ya. Jadi kayak misalnya anggaran untuk tahun anggaran 2023 tadi itu sekitar 28,9 triliun beasiswa. Nah, dan kemudian di 2024 dinaikin lagi jadi 35,94 triliun gitu. Baik. Nah, ini kan memberi kesempatan akses ya untuk pendidikan tinggi tadi. Baik, itu tadi upaya untuk meningkatkan akses ke pendidikan tinggi. Tapi Pak Budi, apa yang jadi kendala? Kenapa belum terserap maksimal? Kenapa jumlahnya masih sangat rendah? Begitu, bahkan Pak Presiden Jokowi saja kaget kok masih 0, sebetulnya orang itu pengen sekali sekolah, belajar untuk lebih pandai, itu mesti penting sekali. Tapi apa gunanya mereka sekolah, itu yang harus diketahui ya. Jadi mereka itu kan sekolah meningkatkan gelarnya itu untuk mendapatkan kesempatan lebih baik lagi ya. Kemudian juga mungkin meningkatkan pendapatannya mereka. Tetapi di lapangan itu lapangan pekerjaan buat yang level tinggi itu sangat sedikit sekali. Kan kita pengennya kalau di luar negeri, misalnya saya pernah pergi ke Aachen gitu, itu mahasiswa S2, S3 itu dimasukkan ke dalam pusat research yang dibiayai oleh industri. Ya, industri senang karena mereka mempunyai fresh sumber daya manusia yang fresh, yang selalu berganti setiap 5 tahun ya untuk meningkatkan ilmunya, dan itu kerjasama itu yang membuat proses pendidikannya berjalan lancar. Tapi kalau di Indonesia, perguruan tinggi itu nggak bisa bekerja sama dengan industri ya. Hampir semua industri itu kan mereka seperti yang sekarang ini seperti makelar saja, dapat teknologi dari luar atau kita hanya menjahitnya saja. Nah, ini yang membuat mereka menjadi tidak berminat untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Karena adanya undang-undang dosen saja atau undang-undang guru yang membuat APK masuk perguruan tinggi itu besar sampai 37%, karena mereka diharuskan S1 untuk guru dan S2 untuk dosen. Memang syarat pekerjaannya begitu ya Pak Budi ya? Ya, karena itu harus. Dan kemudian mereka ingin jadi guru besar sehingga mereka jadi S3. Jadi itu adalah pasar yang paling besar sekarang ini. Jadi itu yang membuat minat mereka menjadi tidak besar, karena lapangan pekerjaan yang tersedia di luar itu tidak berbeda jauh pendapatannya misalnya
Misalnya seorang lulusan S3 menjadi dosen, itu bedanya dengan lulusan S2 menjadi dosen hanya berapa ratus ribu. Padahal investasinya lebih mahal. Betul. Dan itu mungkin dengan UMP-nya DKI itu lebih kecil ya. Itu yang membuat ini menjadi keinginan untuk meningkatkan pengetahuannya, mendapatkan posisi yang lebih baik atau mendapatkan pendapatan yang lebih besar itu menjadi berkurang. Saya kira itu yang menjadi penting. Nah, saya minta singkat-singkat ke masing-masing narasumber, ke Pak Agung, dengan masalah tadi tidak ada kontinitinya. Jadi kasarnya ngapain susah-susah sekolah tinggi-tinggi, tapi nantinya cari kerjanya belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini bagaimana, sudah adakah antisipasi soal ini? Jangan sampai atau lulusan S2, S3 tapi tidak berbakti mengabdi lagi ke dalam negeri, tapi justru dapat kerjanya di luar negeri. Itu gimana antisipasinya, Pak Agung? Ya, selama ini kan ada salah satu program kerjasama antara perguruan tinggi dengan swasta tadi untuk atau memberi kesempatan mereka kerja gitu. Artinya dalam proses pembelajaran itu kan ada proses mereka entah magang atau seperti apa ke pendidikan ini tadi. Dan juga ada program dari pemerintah untuk memberi kesempatan mereka untuk belajar juga di industri tadi, sehingga mereka punya pengalaman dan sebagainya dengan pengalaman di sektor industri dan juga itu kan memberikan inspirasi ya. Dan mereka kerja magang itu kan nggak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri yang mereka punya anggaran riset yang cukup besar tuh, sehingga bisa menginspirasi mereka. Memang kalau kita lihat dari anggaran riset kita, kalau lihat dari persen GDP itu kan ya di sini kan termasuk kecil lah ya, sehingga memang kesempatan untuk mereka mengeksplor yang untuk pendidikan lebih tinggi S2, S3 untuk riset itu kan juga ada keterbatasan tadi. Ya, itu kan juga memberi ruang yang sempit untuk mereka berkreasi untuk melakukan riset, karena biasanya kan untuk pendidikan yang S3 itu kan basisnya adalah riset tadi kan yang mungkin perlu juga ditingkatkan untuk mereka punya kesempatan riset lebih baik lagi. Nah, kalau dari Pak Budi apa masukannya sehingga untuk yang menjangkau pendidikan tinggi pasca sarjana ini semakin banyak dan jumlahnya bisa dimaksimalkan? Saya kira political will dari pemerintah itu penting sekali ya. Jadi political will supaya misalnya riset-riset kita yang kita pernah punya, misalnya beberapa paten itu sudah dipasarkan, kita nggak akan bisa melawan produk dari luar negeri ya. Jadi political will itu yang penting untuk supaya mereka itu bisa mengekspresikan hasil kerjanya kepada negara ini. Jadi itu yang paling penting. Jadi kalau Presiden meminta supaya itu dinaikkan, tetapi tanpa adanya upaya dari pemerintah untuk membuka peluang mereka berkreasi atas hasil kerjanya, itu nggak ada manfaatnya. Nah, seperti misalnya dana pendidikan yang 20% itu. Kalau kita lihat sebetulnya proporsi yang banyak untuk gaji PNS malahan, bukan untuk pengembangan penelitian dan sebagainya. Coba bisa dilihat itu. Jadi itu yang membuat proses kerjanya universitas itu agak lamban. Dan apalagi sekarang seperti UGM misalnya itu mempunyai beban untuk mendidik anak-anak dari 3T ya, yang terdepan ya, terluar ya, terluar itu. Dan Anda kalau kita melihat berapa proporsi keuangan yang didapat dari mahasiswa S1 itu hanya 50% dari total yang seharusnya didapat dengan UKT penuh. Jadi masih banyak beasiswa yang diberikan oleh UGM pada mereka, bukan oleh negara. Jadi ini yang susah juga, termasuk bagaimana beban biaya finansial yang harus dipikirkan oleh negara itu. Ya, jadi banyak yang harus dibereskan, termasuk political will-nya harus lebih dimaksimalkan agar yang bisa menjangkau pendidikan tinggi juga lebih naik lagi angkanya. Terima kasih atas waktunya Pak Agung Harjono, terima kasih juga Pak Budi Santoso, terima kasih, selamat malam.